Perintah Ustadz Abi, mungkin Pak Wahyu dan Bu Rosidah adalah salah satu orang tua yang berhasil mendidik putrinya untuk saling bahu-membahu dan menolong satu sama lain. Terbukti dari Nur yang melapangkan hati untuk mengajak Nilam tinggal di rumahnya. Toh yang penting Nilam pindah ke desa berbeda. Sama saja dengan hijrah dari desa Wangunsari ke tempat lain. Ibu dan bapak mereka dilarang ikut. Cukup beristirahat saja di rumah. Persoalan Nilam akan diatasi oleh Nur sementara ini. Terlalu banyak beban yang dijalani Pak Wahyu dan Bu Rosidah tentu akan menguras hati serta pikiran. Maka, Nur maupun Bagas akan menjamin keselamatan serta kenyamanan sang adik sambil membawakan tas jinjing milik Nilam. Wanita yang belum memiliki momongan itu begitu bahagia mengantar sang adik serta keponakan barunya memasuki kamar. Sebisa mungkin Nur membuat adiknya nyaman di sana. Tak sekalipun, senyum memudar dari bibir Nur ketika ia menuntun sang adik untuk duduk di atas ranjang. Nur berkata-kata jika Nilam tidak perlu khawatir soal apapun di kediamannya. Kamu istirahat dulu saja Nilam. Kalau butuh sesuatu, kamu panggil Teteh ya. Sekarang Teteh mau ke dapur dulu, mau nyiapin makanan. Ucap Nur pada si bungsu yang masih sibuk menatap putranya. Bayi yang belum diberi nama sampai saat ini. Pandangan Nilam tampak kosong dan ekspresi wajahnya teramat datar. Karena tidak ada jawaban. Nur mengguncang bahu Nilam sampai wanita itu terperanjat. Seolah-olah ia baru kembali dari lamunan panjang. Nur tahu, pasti ada banyak hal yang dipikirkan oleh adiknya. Tadinya Nur akan pergi, tetapi kini memilih duduk kembali di samping Nilam, lalu memintanya mencurahkan beban pikiran yang diembannya. Awalnya, Nilam berkilah bahwa tidak ada apa-apa. Dengan sabar, Nur pun meminta Nilam untuk tidak takut mengatakan apapun. Ia akan membantu sebisa mungkin, atau mencari solusi yang terbaik jika memang bisa. Nilam masih bungkam beberapa saat. Tetapi lama-kelamat bibirnya hendak menyuarakan sesuatu. Kalau kita kasihkan saja anak ini sama orang lain, menurut Teteh gimana? Tanya Nilam akhirnya. Dahi Nur mengernyit. Ia lebih merasa kesal dengan kalimat Nilam tersebut. Akan tetapi, sebisa mungkin Nur memahami posisi Nilam yang tidak punya suami. Pasti Nilam memikirkan masa depan buah hatinya. Pikir Nur, kenapa harus dikasihkan sama orang lain? Apa yang Neng takutkan? Cara bicara Nur begitu lembut, menjaga kekesalannya agar tidak menekan batin sang adik. Nilam terdiam sejenak. Ia melirik anaknya lalu menoleh kembali ke arah Nur. Neng takut Teh. Takut? Jangan takut atuh. Kan ada Teteh di sini sama Abagas yang bakal ngerawat kalian. Ada Ridwan juga yang bakalan bantuin. Senyum Nur mengambang. Meski sempat kesal pada Ridwan yang selalu datang. Tetapi pria tersebut sudah sangat baik pada keluarganya. Apalagi dia bersedia menolong Nilam. Sontak Nilam menggeleng. Kasih ke panti aja Teh, setidaknya kita terhindar dari malapetaka. Astagfirullah, jangan bilang gitu, daripada dikasih ke orang lain. Mending Teteh yang uruskan, Teteh belum punya anak. Abagas pasti setuju kok. Nilam hendak bicara lagi, tetapi Nur langsung meminta adiknya itu untuk istirahat dan tidak perlu banyak pikiran. Nur harus meninggalkannya di kamar karena masih banyak pekerjaan yang harus ia urus. Entah mengapa Nur meyakini jika sebenarnya sebelum menikah, Nilam dan Aris melakukan hubungan terlarang. Sebisa mungkin ia mengedepankan logika untuk masalah yang satu ini. Di kamar berukuran 3x4 itu, tinggal Nilam berdua dengan putranya. Bayi tampan itu kembali ditatap dengan penuh rasa was-was. Nilam jadi teringat dengan kejadian kemarin saat bayi itu berhasil lahir. Semua terasa lega ketika Makarsi berkata, Alhamdulillah, sudah keluar Neng. Lungsur langsar. Nilam tersenyum. Tentu saja ia tidak sabar melihat bagaimana bayinya. Makarsi mengangkat anak Nilam. Tetapi dengan tangan bergetar, ia memperlihatkan bayi tersebut yang dipenuhi bulu hitam. Fisiknya sangat mirip dengan makhluk yang selalu datang ke dalam mimpi Nilam. Dukun beranak tersebut mengucap istighfar beberapa kali. Nilam yang masih dalam keadaan lemah hanya bisa mengangkat kepala dengan syok tanpa bisa melakukan hal lebih lagi. Sebab bekas melahirkannya belum dibersihkan. Siapa sangka Makarsi tiba-tiba bersikap seperti orang yang dicekik. Matanya melotot, mulutnya menganga. Nilam yang mencoba berteriak untuk meminta tolong, tiba-tiba saja mulutnya terasa dikunci. Tubuh Makarsi terlihat melemah. Akhirnya ia terkapar di lantai bersamaan dengan sang bayi. Berbarengan dengan itu pula, lampu kamar berkedap-kedip. Nilam masih menganga, lidahnya terkatup kaku. Samar-samar dari samping, muncul bayangan hitam besar melaju ke arah Makarsi. Sosok itu mengangkat tubuh si bayi keranjang, lantas mendekat ke arah Nilam. Wanita itu mencoba beringsut menjauh, tetapi mendadak tubuhnya pun tidak bisa digerakkan.
Beruntung suara ketukan pintu dari luar membuat cahaya lampu kembali normal. Akan tetapi, saat itu Nilam sudah terkapar tak berdaya. Ia pun tidak ingat apa yang terjadi, hanya saja ketika tersadar. Bayi menyeramkan itu sudah berubah menjadi anak yang tampan dan menggemaskan. Kini Nilam hanya bisa merenungi kisah hidupnya yang kelam. Hari-harinya hanya dibayangi oleh ketakutan yang tak berdasar. Mimpi buruk yang selalu hadir membuat hidup Nilam seolah diselimuti oleh kabut kematian. Wanita itu menarik kaki, melipat, lalu memeluk lututnya. Ia menenggelamkan kepala di antara lipatan tangan. Nilam merasa sangat lelah. Ia takut dengan banyak pasang mata yang memperhatikan dirinya dari kejauhan. Sementara itu, Bagas yang duduk di ruang tamu sedang menginterogasi Ridwan. Kebetulan, kepindahan Nilam dari desa Wangunsari ke desa Nunggal menggunakan mobil Pak Lurah. Meski jarak tidak terlalu jauh, mengingat kondisi Nilam yang belum sehat, membutuhkan kendaraan yang mumpuni. Kamu serius? Tanya Bagas menatap pria di hadapannya dengan nyalang. Tentang, Ridwan balik bertanya. Ia mengambil kopi yang masih mengepul lalu menyeruputnya pelan. Tentang menikahi Nilam, kamu masih muda Wan, masih bisa cari gadis yang bisa mengurus kamu dengan baik. Dahi Ridwan mengernyit. Ia kembali menyimpan gelas pada tatakannya. Jadi menurut kamu, Nilam bukan wanita baik-baik. Kami cuma takut Nilam patah hati. Apalagi alasan kamu nikahin dia hanya karena kasihan. Nur yang membawa bakwan dari dapur menjawab pertanyaan Ridwan. Wanita itu ikut duduk di samping Bagas. Sebagai kakak kandung, tentu saja Nur merasa harus turut menjaga keselamatan mental dan hati adiknya. Apalagi kejadian rombongan gaib waktu itu bukan hanya membekas di hati Nilam, melainkan di hati Nur juga. Bagaimana jika nanti menikah, Ridwan kecelakaan, Nilam kembali diculik. Pikiran buruk itu terus saja mengusik hati Nur. Rasa trauma kehilangan menjadikan Nur lebih sensitif pada semua hal. Kalian meragukanku. Aku manusia, bukan demit gas. Nur, insya Allah, aku bisa menjaga Nilam dengan baik. Tegas Ridwan diakhiri dengan kekehan kecil. Sontak Nur mendelik. Nyatanya Ridwan terlihat main-main dengan sesuatu yang dianggap sakral. Dengan lantang Nur pun berkata, Nur tidak akan menikahkan Nilam dengan Aridwan. Kecuali Aridwan mau membuktikan kalau memang Aridwan serius. Nilam itu dalam keadaan sakit secara fisik dan mental. Nur tidak mau bebannya bertambah. Lagi, ada hela napas berat yang dihembuskan Ridwan. Ponsel yang sedari tadi digenggam. Ia simpan di meja. Tubuhnya sedikit dimajukan dengan jemari saling bertaut satu sama lain. Ridwan yang biasanya santai dalam bersikap, kini terlihat sangat serius. Jujur, aku menikahi Nilam memang atas dasar kasihan. Tapi di sana memang ada niat untuk menolong. Semalam aku berkomunikasi dengan Ustadz Abi. Beliau mengatakan kalau Nilam akan terus diganggu sebelum mempunyai suami. Jalan satu-satunya dengan cara menikah. Penjelasan itu membuat Nur dan Bagas terperangah. Mereka saling menoleh satu sama lain, mencoba menelisik dalam pikiran bahwa perkataan Ridwan itu nyata. Bukan hanya alasan semu. Sekarang aku tanya sama kalian. Apa kalian bisa mencari calon untuk Nilam dengan kondisi adik kalian seperti itu? Maaf, ini bukan bentuk penghinaan. Tapi di sini kita coba bermain dengan logika. Aku orang yang masih belajar. Tetapi insya Allah untuk urusan tolong-menolong, aku ikhlas. Apalagi, perintah ulama itu, insya Allah merujuk pada jalan kebaikan. Nur menyeka kerudungnya ke belakang. Merasa malu atas tuduhan yang keji pada Ridwan. Ia pikir, ada hal yang ingin Ridwan manfaatkan dari kelemahan sang adik. Realitanya, pria itu amat sangat baik. Selalu tulus dalam membantu orang lain. Hal yang tidak pernah berubah sedari dulu. Maaf, ucap Bagas, mewakili bibir Nur yang keluh. Tidak apa-apa, aku paham kekhawatiran kalian. Sebelum Nilam nifas, kita harus ekstra menjaganya. Sebenarnya bisa saja Nilam dititip di pesantren. Tapi memang pihak sana sedang sibuk menyiapkan wisuda akbar. Insya Allah, jika urusan di sana selesai, Nilam akan dijaga oleh para guru di sana. Aku harap kalian sabar. Terutama, jangan lepas berdoa dan berzikir. Jelas Ridwan, membuat pasangan suami istri itu mengangguk. Malam semakin larut, gemericik air dari langit masih membasahi bumi, riak dingin dan rasa sepi seperti bersiul sepanjang hujan mengguyur tanah. Nur yang tidur bersama Nilam tiba-tiba saja terbangun. Wanita itu merasa jika tenggorokannya begitu kering. Ia melirik sejenak ke arah si bayi yang sangat jarang sekali menangis. Bayi, yang bahkan lebih banyak tertidur itu tampak nyenyak tertidur di antara Nilam dan Nur. Dengan perlahan, Nur mulai turun dari ranjang. Ia tidak ingin mengusik tidur sang adik,
apalagi membuat bayinya terbangun. Nur pun berjalan keluar kamar. Dalam remang cahaya ia melangkah menuju dapur. Namun sebelumnya, Nur berbelok ke ruang depan karena melihat gorden dekat pintu tersingkap sebagian. Anginnya sampai masuk kayak gini, komentarnya seraya bergidik. Wanita itu membenahi gorden dan menjuntaikan kain itu ke bawah. Sesti, Nur sontak menoleh ke sudut kursi. Suara desisan tadi membuatnya kebingungan. Seolah-olah ada yang sedang menyuruhnya untuk tidak berkata-kata. Untuk beberapa saat, Nur memandangi sudut ruang yang diapit dua kursi itu dengan penuh curiga. Kek. Lagi, ada suara asing yang tertangkap telinganya, membuat Nur terjaga selangkah ke belakang. Ada dua cahaya kemerahan berukuran kecil di sana, bagaikan dua pasang mata yang menyala. Tengah menatap tepat ke arahnya, Nur berjingkat ke sakelar, berniat menyalakan lampu utama. Akan tetapi, ia lebih dulu dikagetkan oleh pergerakan sesuatu. Seketika saja ada yang merayap dari sudut ruangan yang gelap itu, berlari cepat ke arah ventilasi udara rumahnya. Astagfirullah, kenapa ada tokek sebesar itu di rumah? Ucapnya dengan dada bertalu, kencang. Wanita itu pun bergegas kembali ke arah dalam rumah. Sejenak ia mengintip kamar Nilam yang tampak sepi. Ibu dan bayinya itu masih terlelap tidur di atas kasur. Nur pun berinisiatif untuk menutup pintu kamar. Takut jika tokek yang baru saja dilihatnya menyelinap ke dalam dan malah membahayakan si bayi, barulah Nur berjalan menuju dapur. Ia melewati kamarnya yang sepi. Bagas sepertinya tengah tertidur dengan lelap malam ini. Apalagi guyuran hujan sudah seperti simfoni pengantar tidur alami. Tepat di ruang makan yang minim cahaya, Nur dikagetkan oleh keberadaan seseorang. Di salah satu kursi, ada sosok menyerupai Nilam tengah duduk seraya memangku sang bayi. "Nilam, kapan kamu keluar kamar?" ujar Nur bingung. Namun sosok itu bergeming, tak menyahut apalagi sekadar menoleh. Bayi Nilam terdengar seperti menangis atau bahkan seperti bayi yang terganggu pernapasannya. Rasa was-was dan khawatir membuat Nur mendekat. Ia berusaha mengintip keadaan sang keponakan yang mungkin sedang kedinginan. "Nilam," panggil Nur dengan suara gelagapan. Ia menaruh tangannya di bahu wanita itu. Tak sampai sedetik, sosok tersebut tiba-tiba menoleh dengan seringai menyeramkan. Nur berseru kaget dan seketika terjengkang. Bukan wajah Nilam yang berada di hadapannya, melainkan rupa seorang nenek tua dengan keriput dan larik-larik luka menyeramkan. Nenek tua itu kini bangkit berdiri sambil tertawa-tawa memekakan telinga, menggenggam tubuh bayi yang sudah kehitaman bak jasad dimakan waktu berbulan-bulan. Ia menggenggam tubuh mungil itu dengan sebelah tangan. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update kisah selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.